Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Apabila kita melihat dan memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, apabila kita mentelaah kembali firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan buat manusia. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menerangkan suatu hal, Allah berikan perumpamaan supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh manusia. Dan kadang-kala juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah umat yang telah terdahulu. Dan pada keduanya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Pada perumpamaan maupun pada cerita orang-orang yang terdahulu terdapat pelajaran, terdapat hikmah bagi orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memahaminya hanya sebatas cerita dan membacanya hanya sebatas bacaan. Al-Quran yang dia baca, makna yang dia pelajari cuma sebatas bacaan yang tidak masuk ke dalam hatinya, tidak melewati tenggorokannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan kepada manusia perumpamaan. Di antaranya ayat yang telah pernah kita mengkajinya pada pertemuan sebelumnya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyebutkan hal yang demikian. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Berikan kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia, laksana air yang turun yang kami turunkan dari langit. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menerangkan beberapa sisi persamaan antara kehidupan dunia dengan air yang Allah turunkan dari langit.
dan maha benar Allah. Dan benarlah apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang persamaan dan kemiripan kedua hal tersebut. Bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala tidak dengan malu dan tidak dengan sungkan-sungkannya memberikan perumpamaan dengan perumpamaan yang jelek kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah perumpamakan manusia dengan seekor anjing. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Dan sekiranya jika kami menginginkan untuk meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Allah, "Famathaluhu," dan perumpamaannya, "Kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath," seperti seekor anjing yang jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. "Wa in tatrukhu yalhath," jika kamu membiarkannya, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perumpamaan jelek sekali. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah yang diibadati. Mereka tersebut tidak ada bedanya dengan seekor laba-laba yang membuat suatu rumah dengan rumahnya laba-laba. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-41, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Apa fungsi rumah laba-laba? Apa kekuatan rumah laba-laba? Apa kekokohan rumah laba-laba? Tidak ada kekokohannya sama sekali. Dan Allah mengatakan, "Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut." Sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Begitulah mereka yang mengambil sekutu, menjadikan ilah selain Allah. Mereka adalah menyembah sesuatu yang lemah, seperti seekor laba-laba membangun suatu rumah. Dan banyak lagi ma'asyiral muslimin apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Kadang Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Kadang Allah memberikan perumpamaan seperti pohon yang kokoh, sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Kadang Allah memberikan perumpamaan seperti dua orang laki-laki, yang satunya memiliki kebun dan satunya tidak, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-32. Dan contoh-contoh yang sangat banyak lagi apabila kita meneliti dan menelaah ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk apa Allah memberikan perumpamaan tersebut? Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai macam perumpamaan. Diulang-ulang oleh Allah perumpamaan. Akan tetapi وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Akan tetapi manusia memang paling banyak membantah. Inilah sifat manusia. Paling banyak, paling suka membantah. Ini perumpamaan.
Adapun kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, sungguh tidak ada pada setiap kisah tersebut makna yang hampa. Semuanya terdapat pelajaran-pelajaran penting. Kalau seandainya kita duduk bersimpuh, merenungi setiap kisah yang Allah ceritakan, berusaha untuk memahaminya, mengkaji tafsirnya, maka tidak ada yang kita temukan kecuali suatu hal yang luar biasa. Makin kita mengkajinya, makin kita menemukan keluasan hikmah yang ada padanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah-kisah tersebut. Untuk menyampaikan kisah-kisah tersebut supaya manusia berpikir. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Ceritakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah-kisah tersebut supaya mereka benar-benar menjadi orang yang berpikir. Kita diperintahkan, Rasulullah diperintahkan dan kita mengikuti Rasul sallallahu wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, Allah berfirman di akhir ayat dalam surat Yusuf. Di akhir ayat dari surat Yusuf, ayat yang ke-111, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'." وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki albab, liulil albab, bagi orang yang memiliki hati. Maka hadis dan yuftara, tidaklah kisah-kisah tersebut hanya cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi pembenaran terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan penjelasan terhadap segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ma'asyiral muslimin, apa kata Allah pada kisah-kisah yang Allah ceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terdapat pelajaran bagi siapa? Bagi siapa ya Tuhan? Bagi orang yang memiliki hati. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan menceritakan salah satu kisah daripada kisah-kisah Al-Quran, dan yang akan mengambil pelajaran daripadanya adalah orang-orang yang memiliki hati. Dan orang-orang yang tidak akan diberikan pemahaman dengannya adalah orang-orang yang hatinya lagi memiliki penyakit wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, simaklah kisah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan cerminlah kepada diri kita, adakah pelajaran yang akan kita timba atau hanya kebuntuan hati yang akan kita temukan? Wal'iyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal yang kedua. Simaklah kisah yang akan kita pelajari pada hari ini, dan lihatlah bagaimana para salafus saleh mengamalkannya dan sejauh mana kita daripada mereka. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita melanjutkan kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi menuntut ilmu. Dimulai dari ayat yang ke-54 dari surat Al-Kahfi. Maaf, ayat yang ke-60 dari surat Al-Kahfi. Sebagian darinya telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Khidr dan menuntut ilmu kepada beliau
merupakan salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umat ini. Dan para pewaris Nabi juga telah menyampaikan kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang selain mereka. Dan begitu juga kita akan terus belajar dan menyampaikannya kepada orang-orang lain, supaya mereka mendapatkan hikmah yang ada di dalam ayat ini, supaya mereka mendapatkan petunjuk yang ada di dalam ayat ini. Karena pada kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Di sini Allah berfirman pada ayat yang ke-60. Perhatikan terjemahan Al-Quran. Bagi yang belum mengambil, ada di masjid kita. Halaman yang ke-300. Kata Allah, wa idh qala Musa li fatah. Wa idh qala Musa li fatah, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah, wa idh, kata-kata dan ingatlah. Idh di sini yang belajar nahwu dia maf'ul fi mahalli nasb, maf'ul dengan suatu amil yang mahdhuf, takdirnya uzkur id qala Musa li fatah. Dan ingatlah, ceritakanlah ya Muhammad, tatkala Musa berkata kepada pembantunya, la abrah hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti berjalan, menempuh perjalanan sampai saya bertemu dengan pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Di sini Nabi Musa diterangkan dalam riwayat Bukhari rahimahullah taala, tatkala beliau ditanya siapakah manusia yang paling alim pada saat tersebut, dan beliau mengatakan saya lebih alim. Kemudian Allah tegur Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya ada seorang hamba daripada hamba Allah yang lebih alim daripada dia. Itu Khidir. Dan Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, di mana dia berada, saya akan menuntut ilmu kepadanya. Dan Nabi Musa pun bertekad untuk menuntut ilmu. Dia katakan kepada pembantunya, saya akan senantiasa berjalan sampai ketemu. Beliau berkata kepada pembantunya, dan pembantunya juga seorang yang mulia. Diterangkan oleh para mufassirin, dia bernama Yusha' bin Nun. Seorang yang pernah berdoa kepada Allah menahan matahari. Allah tahan matahari sehingga matahari tidak jadi tenggelam. Yusha' bin Nun seorang saleh yang memiliki doa mustajab. Nah, ini membantu Nabi Musa, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada pembantunya, saya akan terus berjalan sampai saya bertemu dengan pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan huquba. Huquba bertahun-tahun. Mujahid rahimahullah taala mengartikan huquba yaitu selama 70 tahun. Lihat bagaimana tekad seorang penuntut ilmu. Dia bertekad akan berjalan dan menuntut ilmu terus. Nah, inilah nasib para penuntut ilmu. Makanya di dalam ayat-ayat yang akan kita kaji ini, ma'asyiral muslimin, mayoritas pelajaran atau faedah ilmiah yang akan kita ambil berkaitan dengan para penuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Adab di dalam menuntut ilmu, bagaimana cara menuntut ilmu, dan bagaimana cara menyampaikan ilmu. Karena adab dalam menuntut ilmu, dia adalah suatu hal yang penting. Bahkan Allah menyebutkan fadilah-fadilah menuntut ilmu, adab-adab di dalam menuntut ilmu dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat-ayat yang kita kaji pada hari ini. Karena ilmu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh penuntutnya. Karena ilmu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh penuntutnya. Karena ilmu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh penuntutnya. Makanya seorang penuntut ilmu harus memahami apa hak ilmu sebelum dia berangkat menuntut ilmu. Di antaranya diterangkan dalam ayat ini. Pertama, seorang penuntut ilmu dalam ayat ini dia harus memiliki azam yang kuat, cita-cita yang kuat, siap menempuh perjalanan.
Dan setiap perjalanan mesti ada rintangan. Dan setiap perjalanan adalah potongan daripada azab. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, as-safaru qit'atun minal azab. Dan setiap yang berjalan, dia harus siap dengan perpisahan. Siap berpisah. Seorang menuntut ilmu, apabila dia telah berazam untuk menuntut ilmu, maka dia harus siap berpisah. Berpisah dengan orang tuanya. Orang tua harus siap merelakan anaknya pergi menuntut ilmu. Dan ini yang telah direlakan oleh orang tua, para imam, oleh orang tua Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pergi menuntut ilmu ke Mekah, tinggalkan orang tuanya. Beliau pergi menuntut ilmu ke Madinah, dia tinggalkan orang tuanya di Mekah. Imam Ahmad rahimahullah, para imam keseluruhannya, mereka pergi menuntut ilmu dan harus siap berpisah. Dan begitu juga seorang anak harus siap berpisah dengan keluarganya, dengan saudaranya. Dan inilah nasib para penuntut ilmu. Dan dia adalah kemuliaan yang Allah akan lihatkan kepadanya di akhirat nanti yang kelak, dan juga di dunia. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh cengeng, nangis karena pisah dengan kampung halamannya, dengan orang tuanya, dengan familinya dan lain sebagainya. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wasallam pergi menuntut ilmu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang diambil di dalam ayat ini. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasallam selama ini sebelum dia berangkat menuntut ilmu kepada Khidir, apakah beliau berdakwah? Jawab, ya, beliau berdakwah. Beliau mendakwah di Bani Israil. Tatkala beliau paham dirinya kekurangan ilmu, maka beliau menghentikan dakwah dan beliau pergi menuntut ilmu terlebih dahulu. Pelajaran yang diambil di sini bahwasanya seorang harus menuntut ilmu, berilmu terlebih dahulu sebelum dia berdakwah. Dan seorang dibolehkan menghentikan, meninggalkan dakwahnya demi dia menuntut ilmu apabila dia melihat ilmunya kurang. Dan kesalahan besar seorang yang belum berilmu sudah dilepas untuk berdakwah. Dibagi jadwal berdakwahnya, ke masjid ini 40 hari, ke masjid ini sekian hari, tanpa ada ilmu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau berilmu, menuntutkan ilmu. Bahkan beliau sampai meninggalkan dakwah demi ilmu, karena beliau tidak ada kekurangan pada dirinya. Dan tentunya menggabungkan dua hal tersebut lebih mulia. Dia menuntut ilmu dan dia juga berdakwah. Ini lebih mulia. Akan tetapi apabila seorang dia dirinya kurang ilmu, maka dia berilmu terlebih dahulu. Menuntut ilmu terlebih dahulu baru dia berdakwah. Kita lanjutkan ayat yang ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka sampai di pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan tersebut melompat mengambil jalannya ke laut. Ikan tersebut terjun ke laut dan hidup kembali dan hidup dengan ikan-ikan lainnya. Dan itu merupakan tanda yang pernah Allah sampaikan kepada Musa, apabila terjadi kejadian luar biasa tersebut, maka di sanalah dia akan bertemu dengan Khidir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tatkala mereka telah melewati tempat tersebut, melewati pertemuan dua laut tersebut, Nabi Musa berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun, atina ghada'ana, ayo hidangkan makanan kita. Hidangkan. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh kita telah menemukan keletihan di dalam perjalanan kita ini. Kita telah merasa letih di dalam perjalanan kita ini. Pelajaran bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ulul azmi minar rusul, termasuk kalangan atas dari para rasul. Allah uji dia dengan perjalanan yang melelahkan. Apalagi kita seorang penuntut ilmu sudah sepantasnya melakukan hal yang demikian. Lelah dalam menuntut ilmu, berkorban di dalam menuntut ilmu, berkorban di dalam menuntut ilmu, memahami bahwasanya kemuliaan ilmu tersebut jauh lebih indah, jauh lebih bernilai daripada capeknya menuntut ilmu, daripada penderitaan
Karena demikianlah para salafus salih rahimahumullah apabila kita mentelaah sejarah-sejarah mereka demi menuntut ilmu, kadang mereka menjual atap rumahnya, subhanallah, demi bisa menuntut ilmu. Kadang mereka bahkan menjual bajunya, tinggal satu helai yang dia pakai ibadah. Demi menuntut ilmu, kadang mereka tidak makan beberapa hari. Dan ini yang mereka lakukan karena mereka paham bahwasanya ilmu begitu mulianya dan Allah berikan kepada mereka kemuliaan ilmu itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam bait syairnya, "Biqadril kaddi tuktasabul ma'ani." Sebatas apa kesusahan kita, sebatas apa lelahnya kita, sebatas apa penderitaan kita di dalam menuntut ilmu, maka sebatas itulah kemuliaan yang kita peroleh. Sebatas itulah kemuliaan yang kita peroleh. Makin malas kita menghadapi kesusahan, maka makin sedikit ilmu yang kita dapatkan. Makin besar lautan kesusahan yang kita arungi, maka makin besar pula ilmu yang kita peroleh. Man talaba 'aziman khatara bi'azim. Barang siapa yang mencari suatu hal yang besar, maka besar pula rintangan yang akan dia hadapi.